the foot of the cross, where grace and suffering meet. You have shown me your love through the judgment you receive, and you've won my heart, and you've won my heart. Now I can tread this ocean sin for beauty, and wear forgiveness like a crown, coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down at the foot of the cross, at the foot of the cross, where I am made complete. You have given me life through the death you bore for me, and you've won my heart, and you've won my heart. Now I can try this ocean sin for beauty, and wear forgiveness like a crown, coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down. Try this ocean sin for beauty, and wear forgiveness like a crown, coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down at the foot of the cross. And you've won my heart, and you've won my heart. Now I can tread this ocean sin for beauty, and wear forgiveness like a crown, coming to kiss the feet of mercy. I lay every
Ya, lagu ini menggambarkan 2000 tahun yang lalu ya. Ketika manusia surga yaitu Yesus Kristus yang tidak bersalah dibuat bersalah, dia disiksa, dia disesah, dicambuk sekitar 39 kali dengan satu cambuk yang ujungnya ada cabang 3. Di setiap cabangnya ada besi tajam merobek seluruh punggungnya sehingga darah bercucuran. Lalu dia masih mesti menanggung salibnya, memikul salibnya sampai di Bukit Golgota. Kemudian dia disalibkan di sana seperti orang yang memang harus mati terkutuk. Tapi buat kita sekarang, kutuk itu sudah menjadi anugerah. Kalau dia tidak menderita dan mati di kayu salib, kita tidak bisa seperti ini. Harusnya kita yang terkutuk pada saat itu. Tapi puji Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar menebus dosa kita. Tapi Bu ya, kalau saya pada saat itu ada di situ Bu ya, itu mungkin saya juga bingung, bukan gak sadar ya, saya juga masih ragu. Ini benar gitu Yesus yang Maha Kuasa? Kalau emang iya Yesus yang berkuasa, tapi kenapa diam aja gitu disiksa? Dan juga ya saya juga belum tahu bahwa itu Yesus yang akan menebus dosa kita. Kalau sekarang mungkin saya udah tahu gitu. Kalaupun saya sekarang saat ini terus di time capsule ke sana, jebret. Saya mau apa di sana? Itu Tuhan Yesus, kamu apain Tuhan Yesus gitu. Ya paling cuma teriak-teriak, tolong bebaskan. Nah, nggak bisa apa-apa, orang banyak tentara, malah saya yang ditangkap, ya enggak? Benar banget, kalau misalnya kita hidup zaman dulu kayaknya nggak kebayang, kayaknya rasanya ngeri banget. Makanya puji Tuhan kalau sekarang kita tuh malah hidup di zaman ini, kita sudah bisa merasakan sendiri bahwa kematian Tuhan Yesus itu nyata. Untuk itu kita ada hari ini, kita bersama-sama untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk itu yuk mari bersama jemaat di rumah dimanapun kita berada bersama dengan kami yang ada di sini, mari kita angkat satu pujian. Here I am to worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You didn't make this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Benar Tuhan, kami tidak tahu seberapa mahal Tuhan dosa yang harus Engkau tanggung di kayu salib bagi kami semua. Darah yang tercurah Tuhan, luka yang Engkau dapat, beban salib yang Engkau harus pikul. Kami hanya bisa mengucap syukur karena Engkau melakukan semua karena Engkau mengasihi kami. Kami saat ini merasakan anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak perlu melihat kejadian yang lalu, tapi kami sekarang merasakan Engkau begitu baik bagi kami. Ucapan terima kasih tidak cukup rasanya Tuhan untuk kami berikan kepadamu. Bahkan hidup kami pun tidak cukup Tuhan untuk kami membalas apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian, kehidupan kami, pelayanan kami bisa menjadi persembahan bagi-Mu. Kau yang terus pakai hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan. Kau yang mau terus pakai hidup kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Karena siapakah kami ini Tuhan, kalau bukan Engkau yang menebus kami di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami ini bukan siapa-siapa, tapi Engkau menjaga kami Tuhan seperti biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan hari ini, saat ini, kesempatan ini, kami boleh pakai kesempatan ini untuk kami mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami mau terus Tuhan merefleksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang beracara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita semua di sini berkumpul merasakan anugerah dari pengorbanan Yesus di salib itu ya. Kalau di sana kita membayangkannya itu sangat mengerikan ya. Ada satu penderitaan yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi oleh penderitaan itu kita sekarang merasakan anugerah Tuhan itu. Yang kita yang sebenarnya itu adalah debu-debu yang terkutuk semua ya. Dan kita dijadikan suatu karya yang indah kembali di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh menerima kasih karunia karena pengorbanan Yesus di salib itu ya. Itu luar biasa sekali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu sampai bisa memperbaharui kita yang adalah debu-debu yang terkutuk. Tapi Mika terpikir tadi waktu pas Om Iwan berkata, mana mungkin sih itu Tuhan, apa benar sih itu Tuhan gitu. Nah kan kalau zaman sekarang kita tahu ya kalau itu Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita lihat kenapa dia gak melawan waktu dia disalib gitu. Katanya Tuhan yang Maha Kuasa, kok diem aja waktu disalib gitu. Oh kalau itu Pak Stephen yang mesti. Ya, satu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa ini adalah karya terbesar sepanjang sejarah yang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita. Memang kalau kita berpikir secara manusiawi, dia kan Tuhan. Kira-kira bisa gak dia melawan pada waktu itu? Ya secara Tuhan ya dia bisa melawan, dia bisa memerintahkan malaikat-malaikat untuk menangkap orang-orang tentara-tentara Romawi yang menangkap dia. Tapi itu tidak dilakukan. Karena ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita semua, teman-teman di tempat ini, jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel yang menyaksikan ibadah pada saat ini. Yang pertama adalah apa yang terjadi itu adalah rencana Allah dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Jadi itu dulu yang kita tahu bahwa itu adalah rencana Allah yang besar buat kita semua. Untuk menebus kita dari setiap kegelapan dosa. Rencana Allah itu punya cara.
Nah, yang kedua itu adalah cara. Saya boleh katakan bahwa itu adalah cara yang dipilih Allah untuk mengangkat kita dan menebus kita dari kegelapan dosa. Pertanyaannya, ada cara lain gak yang bisa dilakukan pada waktu itu? Bisa saja. Misalkan dia tinggal ngomong begitu ya, kita semua selamat, gak perlu dia mati di atas kayu salib. Kan bisa ya secara Tuhan. Tapi memang tidak dia lakukan. Kenapa? Karena kematian Tuhan Yesus itu memberikan harga dan nilai yang besar dalam kehidupan kita. Bayangkan dia Tuhan rela mati untuk kita manusia yang berdosa. Tadi Pak Ogi mengatakan bahwa kita ini debu-debu yang kotor, ya sampah yang tidak ada arti apa-apa. Tapi melalui kematian Yesus kita diberikan harga yang luar biasa. Dan dia tidak melawan. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 7 dikatakan, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi gambaran seperti seekor domba ya, kita tahu bahwa dibawa di tempat pembantaian, domba itu tidak berontak, tidak ngomong, ngapain, mau dibawa kemana saya ini, mau diapakan, enggak, domba itu manut saja. Gambaran Yesus seperti itu, dia diam dan dia membiarkan dirinya disesah seperti yang disampaikan oleh Ibu Gembala tadi. Dan yang ketiga, poin penting adalah dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dia memberikan kita kehidupan yang baru. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kehidupan kita dulu lama, penuh dengan kelam dosa dan sebagainya. Dengan kematian Yesus kita diberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang mulia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Wah, benar sekali Pak Stephen. Saya, Davis teringat sama di perjanjian lama ya. Kalau penebusan itu harus memakai darah, harus ada korban. Jadi memang Tuhan Yesus itu berkorban sangat luar biasa, darahnya tercurah untuk menebus kita semua. Memang ini adalah rangkaian karya agung keselamatan yang Bapa sediakan untuk anaknya berkorban untuk menebus kita semua. Puji Tuhan. Ya, dia yang memberikan segalanya bagi kita. Makanya hari ini kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus ya, bukan memperingati untuk hore-hore, tapi kita merefleksikan bagaimana sih Tuhan itu memberikan segalanya buat kita, menebus dosa kita dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum itu mari kita nyanyikan sebuah lagu, Above All. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.
took the fall and thought of me above all. Kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, saat ini kami mohon kepadamu, pertolongan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu itu turun dalam kehidupan kami masing-masing. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk bisa mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Kau pakai mulut bibir hamba-Mu ini, dan biarlah apa yang hamba ucapkan sesuai dengan keinginan-Mu untuk berbicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita saat ini duduk dekat salib yang merupakan simbol simbol akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi saya ingin mengingat-ingat 2000 tahun yang lalu di kaki salib Yesus. Sebelum Yesus mati, ketika sudah tersalib, terlalu banyak orang yang justru menghina, mengolok-olokkan ya. Di sana banyak orang yang berkumpul. Kebanyakan orang-orang itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di sana ada imam-imam yang menyaksikan dan mengolok-olok, katanya begini, katanya kamu raja, katanya kamu Tuhan, kenapa kamu enggak turun dari kayu salib, selamatkan dulu dirimu baru kita percaya. Itu kata imam-imam di sana. Lalu prajurit-prajurit yang mengolok-olok dia juga. Tapi ada orang-orang yang memang tidak mengejek. Di antaranya ada satu orang yang percaya bahwa dia itu adalah Tuhan, yaitu penyamun di sebelah Tuhan Yesus yang disalib juga. Dia percaya bahwa Yesus itu Allah dan dia bilang kalau nanti engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Lalu yang lain juga ada ada Ibu Maria, Ibu Yesus, Maria Magdalena, dan murid-murid Yesus yang lain yang ada di sana yang ikut menyaksikan kematian Tuhan Yesus, tapi belum tentu di hatinya percaya seperti penyamut di sebelah salib Yesus. Jadi kalau menurut saya, kalaupun ada yang percaya, tapi yang percaya sedikit sekali dibanding yang tidak percaya. Ini tandanya adalah dari dulu kita sudah bisa, Tuhan sudah menunjukkan bahwa mempercaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu bukan hal yang mudah. Buktinya ketika dia ada, seperti banyak juga sudah jelas orang-orang tidak percaya. Sampai sekarang bahkan kita gak melihat tangan yang terpaku, kakinya yang terpaku, kita gak melihat. Jadi susah untuk percaya. Lalu saya pikir kalau memang begitu pantas kalau sekarang ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengabarkan Juru Selamat, kabar baik, susah. Zaman itu Yesus sudah melakukan mujizat banyak sebelum dia di kayu salib. Banyak orang yang percaya ketika dia memberikan atau melakukan mujizatnya. Yang buta dicerlikan, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan dilepaskan dari kuasa roh jahat. Tapi ketika dia terpuruk, ketika dia disalib, mana ada orang yang di sebelahnya dia. Dia sendirian, semua orang pergi. Menurut saya kalau kita nih sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita nolong orang, kadang-kadang kita mendoakan orang gitu. Tapi ketika kita mengalami masalah atau apa, kita ditinggalkan, itu hal biasa. Apalagi kalau kita mau menceritakan sebuah kebenaran. Biasanya kita justru yang ditinggalkan dia ngomong apa sih gitu ya. Saya pikir harusnya kita kalau sekarang ini ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mengolok-olok kita karena masa sih percaya aja bisa selamat gitu ya.
jangan marah saya pikir ya. Karena memang mungkin mereka belum merasakan ketika kita percaya bagaimana Tuhan Yesus itu menuntun kita. Lalu juga saya pikir jangan kita juga jadi terpancing terus jadi marah gitu, janganlah. Lebih baik kita tetap saja menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Jadi saudara, kalaupun sekarang kita banyak orang tidak percaya, tekanan ditambah lagi tekanan pandemi kita ini ya, jangan sampai kita jadi terbawa untuk tidak percaya juga. Kenapa? Karena ketika kita tidak ditebus, ketika kita tidak percaya, ada satu hukuman buat kita. Kita mau baca dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 3a. Nah, bisa minta tolong Mondi untuk bacakan. Ibrani 2 ayat 1 sampai 3a. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput? Nah, ini artinya begini saudara. Kalau akhir zaman ini memang banyak ajaran-ajaran ya, banyak YouTube yang memberitakan seperti ini. Gak usah ikut Yesus. Nih, ada alternatif. Kalau dapat kesusahan, ayo alternatifnya ke sini. Saya lebih pintar. Yesus siapa? Saya kelihatan nih orangnya. Hati-hati. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Percaya kepada Tuhan Yesus itu ya dan amin. Nah, kalau dikatakan juga di sini, kalau memang Taurat Tuhan itu sampai menjadi dasar dari penghukuman, apalagi kita yang sudah menerima keselamatan karena iman, jangan sampai keselamatan itu hilang dari kita. Karena itu, walaupun kita di sini tidak melihat, sekali lagi, tidak melihat tangan yang terpaku, kita cuma lihat gambarnya ya. Kita tidak melihat tangan yang terpaku, kita tidak melihat kaki yang terpaku, kita tidak melihat pagi-pagi itu waktu kubur terbuka gitu ya, kubur yang kosong. Tapi kita percaya harusnya kan. Apakah saudara semua percaya? Amin ya. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Untuk itu, mari kita sama-sama mengekspresikan rasa percaya kita dengan sebuah lagu, dan kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku,
Juru selamatku. Yesus Juru selamatku. Yesus Juru selamatku. Mari kita berdoa sambil kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kematian-Mu di kayu salib yang mengangkat kami dari kegelapan. Di mana seharusnya kami yang terkutuk, tapi Engkau menanggung kutuk itu buat kami, sehingga kami mendapatkan anugerah pembebasan dari dosa, anugerah kebebasan dari hukuman maut akibat dosa. Semua sudah Engkau tanggung di kayu salib. Kau curahkan darah-Mu di kayu salib untuk kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk itu semua. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk kami terus berpegang dan beriman bahwa hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami yang bisa membawa kami ke surga kelak. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami bisa terus beriman walaupun melalui segala kesulitan dalam kehidupan kami. Kami terus berharap hanya kepadamu, karena hanya di dalam nama-Mu ada kemenangan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk makan dan minum perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri yang memberkati dan menguduskan, biarlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, turun kuasa Tuhan atas perjamuan kudus ini, sehingga ketika kami makan dan minum, semua itu boleh menjadi kesehatan buat kami. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus?" Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian itu yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus?" Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara, mari teman-teman bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus, karena darah-Mu tercurah buat kami, maka kami selamat. Karena darah-Mu tercurah buat kami terbebas dari dosa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Ajari kami terus untuk berpegang hanya kepada firman-Mu, berharap hanya kepadamu. Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang sudah beribadah pada saat ini. Berkati jemaat-Mu seluruhnya yang berada dimanapun Tuhan, dengan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Segala pergumulan yang Engkau jawab, biarlah perjamuan kudus ini boleh menjadi kekuatan baru dan menjadi satu pemulihan. Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap teman-teman yang sudah melayani-Mu. Tuhan, Kau membalas dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini, mari kita tutup persekutuan atau ibadah ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus,
dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bye.